Mohon maaf ya, sampai channel mungkin di part 2 ini kita harus sedikit menurunkan tensi ya. Karena advokat senior kesayangan kita, ingat ya, khusus yang senior. Sekali lagi, khusus yang senior aja. Tampaknya sedang mengalami kebingungan eksistensial. Bukan kebingungan perkara ya, tapi kebingungan kitab hukum apa sih yang sedang dipakai oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Jadi himbauan untuk sahabat cendol, mungkin ya ada baiknya kalian menyiapkan tisu terlebih dahulu ya sebelum menonton cuplikan ini. Karena ini cuplikan cukup mengharukan. Oke, yuk. Jadi kemarin sidang pembacaan gugatan Nikita Mirzani digelar ya. Dan puji Tuhan, akhirnya netizen Indonesia bisa melepas rindu ya pada sosok advokat-advokat senior kesayangan negeri kita ya. Jadi tenang aja, kita fokus yang senior-senior aja ya. Sekali lagi, senior-senior aja, yang auranya karismatik, tutur katanya berwibawa ya. Dan tentu aja kosakata hukumnya sangat VVIP dan premium. Padahal setelah kami mendengar bacaan gugatan tadi, kami hanya melihat gugatan-gugatan yang sifatnya obsoliber, error and persona, kemudian ada litis petendis, dan hal-hal itu menurut kami adalah cacat formil. Ya, artinya kemudian kami harus perlu sampaikan juga. Saya juga bingung kenapa ada warga negara yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, kemudian dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ternyata kami dengar tadi ada satu teori ya tentang misbik van Recht. Ya, misbik van Recht ini nggak bisa dikenakan kepada klien kami sebagai warga negara yang telah melaksanakan perbuatan hukum. Nah, kali ini netizen Channel mau kasih reaction ya, bukan buat nyinyir tapi buat edukasi. Jadi santai, kita bedah pelan-pelan. Jadi sebagai advokat ternama dan papan atas, tentu wajar banget ya menguasai istilah-istilah hukum ya dan bahasa-bahasa hukum. Ini bukti keilmuan, hanya saja mungkin karena beliau sudah terlalu mahir, jadi lupa kalau yang dengar ini bukan cuma hakim ya, tapi juga wartawan dan netizen. Jadi tenang, sampai cendol, ini bukan salah siapa-siapa ya. Kadang mungkin ilmu yang terlalu tinggi memang perlu diturunkan ke bumi. Nah, sekarang kita jelaskan secara singkat biar nggak jadi mantra kali ya. Nah, pertama soal istilah obscure libel, artinya gugatan dianggap kabur, tidak jelas apa yang diminta, tidak jelas apa dasar hukumnya. Hakim nanti akan menilai, bukan mikrofon. Kemudian istilah berikutnya adalah error in persona, artinya pihak yang digugat dianggap tidak tepat. Ini bukan siapa lawan hukumnya ya, bukan soal siapa yang paling yakin. Kemudian litis pretendis, artinya adalah perkara yang sama yang sedang berjalan di tempat lain. Intinya jangan double order. Tapi kalau bahas istilah ini kayak ingat gugatan siapa ya? Dan kemudian misbruik van Recht, artinya penyalahgunaan hak. Jadi hak ada tapi dipakai tidak pada tempatnya. Nah, lucunya sampai cendol di zaman sekarang ya, sebelum hakim bicara kesimpulan udah diumumkan di depan wartawan. Kalau semua sudah diputus di depan kamera ya, kasihan juga hakim nanti ya di masa yang akan datang ya. Nanti cuma tinggal ketok palu formalitas. Tapi begitulah yang namanya dinamika hukum, banyak istilah, banyak tafsir, dan semua akan kembali ke satu tempat, yaitu putusan hakim. Ini baru pembacaan gugatan ya, masih panjang ceritanya. Nantikan di part 2. Mohon maaf ya, sampai channel mungkin di part 2 ini kita harus sedikit menurunkan tensi ya. Karena advokat senior kesayangan kita, ingat ya, khusus yang senior. Sekali lagi, khusus yang senior aja. Tampaknya sedang mengalami kebingungan eksistensial. Bukan kebingungan perkara ya, tapi kebingungan kitab hukum apa sih yang sedang dipakai oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Jadi himbauan untuk sahabat cendol, mungkin ya ada baiknya kalian menyiapkan tisu terlebih dahulu ya sebelum menonton cuplikan ini. Karena ini cuplikan cukup mengharukan. Jadi sebenarnya mekanismenya kami yang menggugat, bukan pihak penggugat menjadi yang menggugat, tapi kami. Kenapa? Karena kami dirugikan. Faktanya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan pengawasan, bahkan ditambah TPPU. Jelas bagi yang dia yang bersalah, tapi kok menggugat. Ini perlu pembelajaran bagi kita. Ini buku apa sih dipakai? Ini dulu kami kuliah pakai buku yang diwajibkan oleh dosen kami. Tapi mungkin buku yang dibaca oleh penggugat ini agak beda. Mohon kepada rekan-rekan media kalau ada buku dari pihak penggugat, tolong berikan kepada kami supaya kami fotokopi atau kami beli. Sedih ya sampai channel ya, jujur aja.
ketika advokat senior kita ya sampai bertanya-tanya buku apa sih yang dibaca oleh lawan hukumnya gitu ya. Dan ini bukan sekedar soal buku ya, ini adalah soal fase perkara. Karena sahabat channel di dunia hukum ya, putusan yang belum ingkrah ini belum kebenaran final ya, belum kepastian hukum. Dan maaf, belum bisa dijadikan fondasi absolut untuk menutup pintu hak perdata. Dan yang paling bikin bingung lagi ya, itu para wartawan ya, yang udah bolak-balik ngikutin sidang Nikita Mirzani ya, tidak ada satupun yang mengingatkan ya, Pak itu putusannya belum ingkrah. Padahal ini dasar sekali ya, level legal reasoning 101 ya. Atau mungkin jangan-jangan ya, ini bukan lupa, tapi emang sengaja merendah ya, untuk memberikan ruang ya, memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Nikita Mirzani ya, agar punya panggung menjelaskan ke Mahkamah Agung ya, bagaimana hukum seharusnya diuji, bukan disimpulkan terlebih dahulu di wartawan. Nah, karena kalau semua sudah dipastikan di depan kamera ya, sekali lagi, kasihan hakimnya, mereka nanti cuma jadi pembaca naskah. Jadi dihukum ya, yang menentukan bukan siapa yang paling yakin, tapi siapa yang paling tepat menerapkan hukum ya, di waktu dan forum yang benar. Dan untuk urusan buku apa yang dipakai ya, tenang aja. Mahkamah Agung punya perpustakaan lengkap, tidak perlu difotokopi. Saya juga alami pengadilan di Indonesia itu dalam pengalaman saya, itu memang keterlaluan. Jadi ya kita bisa memalsukan berita negara saja, bisa kita palsukan, tapi orang yang memalsukan dibenarkan. Jadi memang aneh, tapi itulah faktanya. Jadi saya bayangkan pada Niki, terserah dari bisikan seperti tadi dikatakan Niki dari uang sogok atau apa, tapi dia dengan keseluruhan menyimpulkan bahwa naik banding bagi dia itu akan meringankan atau paling tidak sama. Ternyata berbeda. Jadi kita harus lihat bahwa putusan si A bilang oh benar, si B bilang salah. Jadi kita harus memaklumi itulah yang terjadi saat sekarang, dan itulah yang juga membawa kebobrokan manajemen di Indonesia, dan termasuk berakhir pada kebobrokan ekonomi. Jadi yang enak itu siapa yang melakukan kecurangan, siapa yang bisa bermain, itu yang bermain di bidang apa saja, itulah yang terjadi. Jadi ya tinggal memaklumi atau tidak. Jadi Niki mestinya sebelumnya sudah berpikir apakah dia tidak dibohongi, karena kira-kira biasanya seseorang itu tergantung pada bisikan-bisikan. Bisikan itu bisa salah, bisa benar, dan itu risiko yang dihadapi. Bu, berarti wajar bagi seorang Niki dan juga ibu sebagai seorang psikiater mengungkapkan kekecewaan dia menulis di media sosial untuk semua orang melihat. Wajar itu, Bu? Kekecewaannya benar-benar sudah desperate, sudah down. Saya pikir wajar lah itu, karena orang sudah terlalu, sebetulnya orang yang berhadapan dengan hukum, dengan orang-orang kaya itu banyak stres. Termasuk saya, di mana akhirnya saya nggak digaji, harta habis semua, coba bagaimana. Padahal saya bisa cari karier sendiri. Saya bukan orang yang akan kelaparan kalau tidak bekerja di Bluebird, kalau tidak jadi direktur Bluebird. Tapi dengan karena keluarga membela, harus macam-macam, akhirnya malah semua harta diambil. Kan gila itu. Bu, itu bisa bilang Niki benar-benar mentalnya sudah down kah, Bu, sampai dia mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial, dan ibu juga pasti mengalami juga. Kita bayangkan ya, kalau sudah bersedia untuk naik banding dan akhirnya jatuh, ya jelas kecewa, karena harapan Niki adalah bahwa dia akan ya lebih ringan hukumannya. Kan kekecewaan itu tergantung pada harapan kita, bukan tergantung pada kebenaran atau tidak, tapi lebih tergantung pada harapan. Bu, berarti kalau sudah harapannya sudah hancur, apa yang harus bisa membuat kita balik mentalnya seorang Niki atau ibu yang bisa untuk itu? Sama sudah orang-orang lain lah. Kalau orang sudah hancur, tidak punya uang, bagaimana? Tinggal dia harus tabah, tinggal bisa atau tidak. Sebagian tidak bisa tabah, dan kita lihat masalah bunuh diri sudah mulai terjadi. Jadi itu ya memang itulah yang akan terjadi. bisa bilang kuat-kuatin mental yang harus kuat sekarang. Jadi
harus menerima ke sekeliling bahwa akhirnya dengan segala kesulitan kita harus tabah, paling tidak memang tidak bisa tabah betul-betul, tapi jangan terlalu kecewa. Karena apalagi sekarang itu masalahnya masalah dunia, kekecewaan masyarakat dunia. Apalagi mungkin di beberapa negara juga lebih parah dari Indonesia, tapi Indonesia juga tergolong yang parah. Bu, faktor lingkungan keluarga, orang terdekat itu sangat mempengaruhi Bu biar Niki kuat di rutan, kuat, dan seperti Ibu juga sekarang kuat sampai sekarang. Jelas Niki, keluarga akan ikut menentukan. Kalau keluarga misalnya semua anak-anak baik-baik menerima dan tabah dan menghimbau dan ya mendekati dan ya melipur lara terhadap Niki, maka otomatis dia akan berkurang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi stres yang kita rasakan. Bu, Ibu sebagai yang psikiater, dan juga mengalaminya juga sama seperti Niki. Mengurangi stresnya seperti apa Bu? Tipsnya Bu untuk pertama kita? Memang mental kita harus kuat. Ya itu diharapkan mental kuat ya. Tapi selain itu kita harus lihat faktanya. Jangan kita hanya melihat ke atas, jangan kita melihat pada kebenaran, tapi kita lihatlah pada keseluruhan bahwa yang mengalami stres macam itu bukan dirinya saja, tapi banyak. Jadi paling enggak kita merasakan adanya suatu kesatuan dengan orang-orang lain, bukan hanya kita yang susah. Bu, terakhir Bu, Ibu sudah merasakan juga kecewanya gimana peradilan di Indonesia, gimana hukum di Indonesia, dan Niki juga merasakan seorang public figure juga yang dikenal oleh masyarakat juga, dan akhirnya Niki mengajukan kasasi Bu. Majelis hakim Mahkamah Agung yang akan menentukan juga nanti. Ini gimana Bu, harapan Niki ada di Majelis Hakim Mahkamah Agung? Ya, mungkin Niki tetap berjuang dan barangkali dia sudah, kita nggak tahu, kalau kata orang kan juga ada bayaran. Barangkali dia sediakan uang, nggak tahu juga. Apakah bayaran itu akan membela dia? Tidak tahu juga. Jadi banyak faktor X, terlalu banyak faktor X yang membuat kita sulit untuk menilai. Jadi kita harus, atau Niki atau seperti Ibu atau orang lain yang harus berserah diri ke Yang Maha Kuasa? Kita bukan hanya berserah diri, tapi kita harus berjuang. Dan kalau perjuangan itu sudah dilakukan, terimalah hasilnya. Karena jika tidak, kita hanya stres, tidak ada gunanya kalau kita terlalu stres. Terima kasih Bu.